saya Dwi. Hai, saya Nia. Kami akan menjelaskan mengenai pembelajaran multimedia. Selamat menonton. Pada video ini akan dibahas mengenai bagaimana cara orang belajar. Pada pembelajaran dengan teknologi terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu teknologi centered dan data centered. Pada pendekatan teknologi centered, peserta didik harus beradaptasi secara langsung dengan teknologi pembelajaran sehingga peserta didik mengalami kesulitan. Sedangkan pada pendekatan data centered, aspek kognitif dari peserta didik juga turut disertakan dalam pembelajaran dengan teknologi. Pada video ini akan digunakan pendekatan data centered. Alasannya adalah penggunaan pendekatan ini telah terbukti sangat efektif untuk mendorong pembelajaran yang produktif. Baiklah, kita mulai penjelasan definisi dari learning dan instruction. Menurut Meyer, learning didefinisikan sebagai perubahan pengetahuan dari peserta didik dikarenakan pengalaman. Terdapat 3 elemen learning. Yang pertama, belajar yang melibatkan suatu perubahan. Kedua, perubahan yang melibatkan apa yang peserta didik ketahui. Yang ketiga, perubahan yang disebabkan oleh pengalaman peserta didik. Sedangkan instruction didefinisikan sebagai training yang dilakukan oleh profesional untuk memanipulasi atau mengatur pengalaman dari peserta didik. Definisi instruction ada 2 bagian. Yang pertama, instruction yang mempengaruhi pengalaman dari peserta didik. Yang kedua, tujuan dari manipulasi yang merubah apa yang peserta didik ketahui. Terdapat 3 metafora yang paling utama dari pembelajaran, yaitu response strengthening, information acquisition, dan knowledge construction. Pada response strengthening, pembelajaran sebagai penguatan atau pelemahan dari asosiasi, peserta didik sebagai penerima pasif dari reward and punishment, pengajar sebagai orang yang mengeluarkan reward dan punishment tersebut. Pada information acquisition, pembelajaran sebagai penambahan informasi ke memori, peserta didik sebagai penerima pasif dari informasi, dan pengajar sebagai orang yang mengeluarkan informasi. Pada knowledge construction, pembelajaran sebagai pembangunan sebuah representasi mental, peserta didik sebagai penalar aktif, dan pengajar sebagai pemantau teori. Dari ketiga metafora ini, pembahasan akan lebih difokuskan terhadap metafora dari pembelajaran dengan knowledge construction. Pandangan dari knowledge construction ini didasarkan pada 3 prinsip, yaitu dual channel, limited capacity, dan active processing. Berikut adalah teori kognitif dari pembelajaran. Di sini, informasi terdiri dari kata dan gambar, secara tertulis dan atau lisan. Kemudian, sensor telinga menerima informasi berupa kata-kata, sedangkan mata menerima informasi berupa kata-kata dan gambar yang tercetak. Kemudian informasi masuk ke dalam working memory, di mana peserta didik dapat menyimpan dan memanipulasi beberapa potong informasi pada satu waktu di setiap channel. Dalam working memory ini, peserta didik dapat secara mental mengatur beberapa gambar yang dipilih menjadi model bergambar, dan beberapa kata-kata yang dipilih menjadi model lisan. Dan akhirnya, peserta didik dapat menghubungkan informasi yang masuk berdasarkan pengetahuan yang ada pada long-term memory, dan kemudian akan diintegrasikan kembali sebagai proses kognitif pembelajaran. Kemudian dari gambar tersebut, terdapat 3 proses kognitif, yaitu pemilihan kata dan gambar, pengorganisasian kata dan gambar, dan pengintegrasian. Ketika semua proses tersebut terlibat, maka disitulah pembelajaran maksimal diperoleh. Untuk mengurangi beban kognitif peserta didik dapat digunakan: 1. Penggunaan audio untuk mendeskripsikan visual yang kompleks. Kedua, memecah konten yang kompleks menjadi potongan pembelajaran yang lebih kecil. Ketiga, menggunakan konten-konten yang relevan. Jadi, kita sudah belajar apa tadi? Tadi kita belajar mengenai pentingnya pendekatan learner-centered dalam penerapan pembelajaran dengan teknologi. Kemudian, pentingnya knowledge construction dalam metafora pembelajaran. Jangan lupa, ada aspek kognitif yang juga terlibat dalam pembelajaran dalam teknologi.
pembelajaran pada e-lessons harus mengarahkan transformasi pelajar dari mata dan telinga pada waktu pembelajaran melalui working memory, sehingga informasi tersebut tergabung ke dalam knowledge pada long-term memory. Proses tersebut sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pemilihan informasi yang penting pada pembelajaran. Yang kedua, manajemen dari keterbatasan kapasitas pada working memory. Yang ketiga, integrasi dari sensor informasi, audio, dan visual. Yang keempat, pengambilan knowledge dan skill baru dari long-term memory ke working memory ketika dibutuhkan. Pada pemilihan informasi yang penting akan difokuskan pada satu permasalahan yang dibutuhkan saja, seperti pada gambar berikut ini. Di sini, kondisi pada working memory harus kosong atau tidak terisi untuk melatih dan mendapatkan informasi pembelajaran yang baru. Namun, ketika working memory terisi, proses menjadi tidak efisien, pembelajaran menjadi lambat, dan rasa frustasi meningkat. Solusinya yaitu meminimalisir visual yang tidak relevan dan kompleks, menghilangkan latar musik dan suara, serta menggunakan kata-kata yang ringkas. Integrasi kata-kata dan gambar lebih dipermudah oleh pelajaran yang menyediakan informasi verbal dan visual secara bersamaan daripada terpisah. Agar pelatihan pembelajaran berhasil, struktur knowledge baru harus di-encode ke long-term memory dari working memory. Selanjutnya, struktur knowledge yang baru ini akan disimpan pada long-term memory. Dan proses retrieval akan menjalankan proses pengambilan knowledge baru ke working memory dari long-term memory. Ketiga proses ini akan selalu berulang selama kegiatan pembelajaran dilakukan. Kesimpulan dari learning process adalah peserta didik harus fokus pada grafik, visual, dan kata-kata di pelajaran untuk memilih apa yang akan diproses. Peserta didik harus melatih informasi tersebut di working memory untuk mengorganisir dan integrasi dengan knowledge yang ada pada long-term memory. Selanjutnya, rangkuman dari learning process. Pelajaran harus menggunakan teknik mengurangi cognitive load, khususnya ketika peserta didik adalah orang yang baru atau pemula untuk menerima knowledge dan skill baru. Selanjutnya, transfer of learning. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah!